Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini juga penting saya perlu sampaikan ya. Silakan dibantu share saja kalau ini bermanfaat ya. Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam acara penandatanganan kerjasama KPU dengan Polri dengan jelas menyebutkan bahwa politik identitas itu bukanlah sebatas wacana. Politik identitas bahkan terbukti, saudara, berpotensi membuat bangsa terbelah dan larut dalam pertentangan antar sesama anak bangsa. Meskipun tidak merinci pihak mana sebagai tersangkanya, publik niscaya sudah yakin kelompok intoleran adalah pelopor kegaduhan politik di negeri ini. Mereka tanpa merasa bersalah telah menasbihkan dirinya mengusung ideologi selain Pancasila sebagai obsesi masa depan bangsa ini. Lebih jauh, praktik-praktik propaganda mereka demi mewujudkan obsesi di atas yang saya jelaskan tadi, termasuk mendukung calon pemimpin yang cenderung mudah berkompromi dengan kelompok mereka yang intoleran. Membuktikan langkah konkret politik identitas telah sedemikian jauh menegaskan jejaknya. Lalu saudara, sikap waspada yang dimunculkan oleh Kapolri tidaklah tanpa alasan. Jejak digital para penganut negara khilafah gentayangan di media-media sosial mulai mengirim sinyal yang tidak lagi disamarkan, melainkan kian jelas mereka menghendaki kembalinya embrium khilafah seperti era Utsmaniyah. Meskipun dengan berbagai argumen mereka membantah keberadaan ideologi yang identik dengan ISIS. Namun indikasinya sulit dipungkiri. Salah satu praktiknya adalah melakukan serangkaian aksi teror, intimidasi, penghasutan, dan fitnah kepada penguasa yang sah. Dan yang paling ekstrim adalah aksi bom bunuh diri seperti yang baru-baru ini terjadi di kantor polisi sektor Astana Anyar Bandung kemarin, saudara. Sebelum dibubarkan di era pemerintahan Joko Widodo, HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia bahkan menggelar pertemuan akbar menggunakan Stadion Gelora Bung Karno untuk memobilisasi pengikutnya, menggelorakan spirit kehadiran khilafah berbentuk negara. Kan kacau. Yang menjadi catatan penting kita dapat bedakan ideologi politik bernama negara khilafah dari ajaran Islam sebagaimana dinubuahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan Imam Mahdi. Ada ruh yang bernafas spiritual tanpa muatan obsesi kekuasaan. Adalah karakteristik dari agenda Tuhan melalui kehadiran Imam Mahdi. Sangat jauh kesan spiritualisme dalam agenda politik khilafah. Karena mereka hanya memakai atribut agama untuk membenarkan tradisi kekerasan ala Imperium Utsmaniyah. Ironisnya, nubuatan yang dikenal umat Islam ini justru dijadikan pijakan oleh penganut negara Islam untuk melegitimasi agenda politik mereka. Pembiasan dari tujuan menegakkan ajaran Islam yang terkandung di dalam nubuatan tersebut sebagai mengulang kejayaan rezim Utsmaniyah adalah kelicikan yang nyata, saudara. Masyarakat yang telah mengikuti warisan para pendiri NKRI yang berfalsafah Pancasila tentu harus bangkit memerangi gelagat rongrongan petualangan politik identitas ini. Menggunakan data intelijen Amerika untuk melegalkan agenda mereka adalah salah satu bentuk siasat yang menyesatkan. Jika tidak diingatkan kepada generasi penerus bangsa, saudara, maka mereka justru akan disusupi paham mengkhianati falsafah bernama negara khilafah. Dan ada, saudara, salah satunya kelompok-kelompok ini, pentolan-pentolan media sosial yang dari Hizbut Tahrir Indonesia yang mengasong khilafah, yang seolah-olah menuntut penegakan syariat Islam, seolah-olah negara kita ini tidak diberikan kebebasan untuk bersyariat Islam. Dicap oleh mereka bahwa Pancasila ini tidak bersyariat Islam. Ini ada si Tompel, si Kozinudin, saudara. Ada kelompok-kelompok sugi yang lain dan yang lain-lain semuanya, ya, yang terang-terangan ingin menawarkan, yang terang-terangan ingin mengesahkan konsep-konsep khilafah ala-ala badut HTI ini, ya. Kayaknya jengkel kalau saya bicara ini si Tompel Gozim. Ini kenapa nggak ditangkap ya Polri? Mohon maaf Polri, bapak-bapak Polri. Tapi saya juga terkadang berpikir, oh iya, bapak-bapak kepolisian bukan berarti tidak berani menangkap badut-badut HTI ini, saudara. Tetapi memang
Polri kurang bukti untuk menangkap kelompok-kelompok manusia begundal badut HTI ini. Ya, saya klarifikasi nih. Saya akan perjelas lagi nih ya. Ada si Kozim, si Tompel, terus si Egy Durjana, terus ada siapa lagi tuh? Ya kelompok-kelompok si Sugi dan Sugi-Sugi yang lain nih. Ini banyak ini, terus termasuk ada yang dari Madura yang waduh, tukbar takbir. Nggak usah diajarin soal agama. Kalau kalian tukbar takbir di jalan, kalau kalian sok-sokan tegakkan syariat Islam, khilafah. Ayo, gue tantang ngaji lu. Ayo, gue tantang ngaji. Siapa yang mau? Jengkel gue ini. Ini orang-orang ini sok agamis, tapi masya Allah kelakuannya ingin membentur-benturkan antara ideologi Pancasila dengan agama. Ini keranjingan ini. Bajingan ini kelompok-kelompok ini. Emosi lagi deh.